kenal Veronica ko? Veronica yang Om Strom ku anak nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di hari Minggu, di awal bulan Mei, saya masih bisa menyapa Anda. Saya masih punya waktu di tengah kesibukan saya, Anda juga masih punya waktu. Saya betul-betul dituntun oleh kuasa Roh Kudus dan juga saya berharap semoga kuasa Roh Kudus yang sama juga bekerja dalam diri Anda. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang membersihkan kita, Roh Kudus yang menjaga, Roh Kudus yang membuat kita kuat. Padahal secara manusiawi, hitungan kertas, kita teramat lemah. Ya Roh Kudus, kuatkanlah anak-anak-Mu ini dengan kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang kudengar, kuasa-Mu yang kurasakan, sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Ya Roh Kudus, pimpin kami. Ya Roh Kudus, sadarkan aku. Kenali aku pada Yesus. Kenali aku pada kasih Bapa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, semua yang terjadi dalam kehidupanku, Engkau campur tangan. Bersihkan tangan kakiku, bersihkan pikiranku, bersihkan hati dan perasaanku. Biarlah aku juga boleh hidup kudus, supaya Engkau Allah Sang Maha Kudus boleh tinggal dalam diriku. Aku percaya pada Yesus, aku percaya pada Allah Tritunggal. Apapun yang aku doakan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan memberikannya kepadaku. Amin. Saudara-saudara, itu doa saya buat Anda. Berdoalah dalam nama Yesus. Kita boleh bersyukur, kita boleh berterima kasih kepada Allah, kita boleh memuji dan menyembahnya. Tapi akhiri dengan ungkapan, semua doa ini kami satukan dalam nama kuasa Tuhan Yesus Tuhan kami, Sang Pengantara kami, Sang Penyelamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara, doa itu sangat amat kuat. Asal kita boleh melihat konteksnya, kita boleh memahami ajaran Yesus secara penuh. Bukan cuma sekedar aku mau berdoa dalam nama Yesus, pasti Tuhan mengabulkan aku. Kalau dikabulin, kalau memang bukan selaras dengan kehendak Bapa, jatuhnya nanti kecewa. Maka dari itu, izinkan saya memberikan sebuah petunjuk-petunjuk dalam kitab suci. Yaitu ada satu kata yang sangat amat penting. Sebelum kita minta doa-doa kita dikabulkan, sebelum kita berbicara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebelum kita menyebut kata amin di akhir doa-doa kita, ada satu kata yang perlu kita sadari, yaitu mengenal. Nah, itu dia. Mengenal Allah Bapa, mengenal Allah Putra Yesus Kristus Tuhan kita, mengenal Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, berbicara soal mengenal saudara-saudara, ini beda sama lagu yang akhir-akhir ini lagi sangat amat viral. Saya mau mencapa dulu nih, para penonton Bible Learning dari Papua, dari tanah Papua, dari Sorong, dari Merauke, dari Bomomani, dari ujungnya Kepala Cendrawasih. Apakah ada penonton-penonton Bible Learning? Banyak Kromo, di sini ada banyak. Kemarin di Rumah Teduh Suryo sudah ada beberapa pasien-pasien dari tanah Papua. Terima kasih sudah boleh hadir di Rumah Teduh Suryo. Kami temani, kami bantu, kami sokong dari datang sampai pulang. Semoga anak-anak mereka bisa sehat kembali. Kenapa Romo Yosef menyapa teman-teman saudara-saudara dari Papua? Karena ada satu lagu yang lagi sangat viral, yaitu Veronica, anaknya Om Strom. Kayak gini lagunya. Mudah-mudahan gak kena hak cipta. Lu kenal Veronica ko? Veronica yang Om Strom ku anak nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Oke, siapa yang
kenal lagu itu? Kenal Romo, bahkan ada banyak berseliweran di TikTok Romo. Kau kenal kah Veronica? Veronica yang mana? Itu yang anak nonanya Om Strom. Om Strom yang mana? Om Strom yang suka tambal lobang jalan katanya. Nah, kita dengerin lagi ya. Saya potong-potong supaya nggak kena hak cipta. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pu suami. Nak kasih kenal saya dan Veronica dulu. Ya, ternyata bukan Om Strom yang suka tambal-tambal lobang di jalan, tetapi Mama Maria punya suami. Nah, lalu kenalin aku dong sama si Veronica itu. Nah, dia bilang gini. Aku Mama suka laki-laki, bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Iko Mama Maria kasih kursus lupa kestro. Lagu ini, waduh, lagi viral di mana-mana. Saya senang dengernya karena sering kali muncul di TikTok saya, di Instagram saya, orang pakai lagu itu. Memang menyenangkan sih. Di situ lagunya ngomong tentang Veronica. Apakah kamu kenal Veronica? Apakah kamu kenal bapaknya? Apakah kamu kenal mamanya? Saudara-saudara, kata mengenal ini bukan sekedar kita mau kepo, mau kenalan sama Veronica, mau kenalan sama bapaknya Om Strom itu, bukan mau kenal sama Mama Maria, tapi mengenal Yesus. Itu kunci dari berdoa dalam nama Yesus, doa yang sangat kuat, doa yang sangat ampuh, doa di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan melakukannya untuk kamu. Mengenal. Saudara-saudaraku yang terkasih, seberapa besar, seberapa dalam Anda mengenal saya? Aduh Romo, kita kan gak pernah ketemu Romo. Meskipun sering nontonin video Romo setiap hari udah bertahun-tahun. Ya kenal-kenal dikit lah Romo. Tapi kalau ketemu di jalan Romo, kami masih ragu-ragu. Ini Romo Yosef atau bukan ya? Karena wajah saya di media sosial, di layar handphone Anda, itu beda kata orang dengan yang aslinya. Kalau aslinya Romo Yosef tuh nggak mulus katanya. Kalau aslinya tuh Romo Yosef hitam nggak seputih yang di layar katanya. Padahal saya emang nggak pernah edit-edit sama sekali. Saudara-saudara, apakah Anda tahu setiap manusia punya keterbatasan untuk mengenal? Ini poinnya, ini kesulitannya, ini tantangannya. Suami istri misalnya, udah bertahun-tahun hidup berkeluarga, bisa jadi nggak kenal-kenal banget. Kemudian juga orang pacaran. Kalau pacarannya main handphone, sibuk mulu, nanti akan terkaget-kaget ketika keluar aslinya. Pengenalan kita ini terbatas. Mau yang sudah deket-deket banget, ketemu setiap hari juga nggak kenal-kenal banget. Kalau orang tidak membuka dirinya, kalau orang tidak menerima informasi, kalau orang tidak menyerap kebenaran dari pihak yang diajak berelasi ini, saudara-saudara yang terkasih, buka. Saya sudah berkata kita punya tangki untuk kasih Allah terserap dalam diri kita, kita tampung sebanyak-banyaknya. Tapi sayang sekali ada tutupnya. Nah tutupnya itu yang harus dibuka, salah satunya adalah mengenal Bapa. Maka dari itu saudara-saudara, dalam amanat perpisahannya, kalender liturgi gereja ini menceritakan dalam amanat perpisahan Yesus, Yohanes 4, bab 14. Dibacakan dalam bacaan Injil hari Sabtu kemarin, diulang lagi nih hari Minggu nih. Luar biasa nggak? Karena ini penting supaya kita betul-betul memahami. Bukan cuman mau doa-doa kita dikabulkan doang, atau kata-kata dalam nama Yesus hanya diucap dengan bibir kita saja, tetapi sungguh-sungguh lahir dari dorongan roh, dalam roh dan kebenaran. Itu dia yang sejati, saudara-saudara, yang mau saya perkenalkan kepada Anda hari ini. Kalau kemarin kita diperdengarkan dengan salah satu murid Yesus yang namanya Filipus. Nah, dalam bacaan hari ini dilengkapi oleh temannya yang lain lagi, namanya Thomas. Saya suka gemes, suka gregetan karena
penonton Bible Learning, karena pembaca firman Tuhan, orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus, kalau dengar kata Thomas cuman taunya apa? Itu tuh Romo, murid Yesus yang susah sekali percaya. Betul nggak salah. Yang mencoba untuk memasukkan jarinya, tangannya ke bekas lambung Yesus. Lalu dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Berbahagialah kamu yang melihat namun percaya, lalu percaya, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kita sudah tahu tentang Thomas, bukan? Tetapi saudara-saudaraku, Thomas lebih dari sekedar itu. Kita bisa baca perjalanan Thomas dari Yohanes bab 14 ini. Salah satu dari kelompok 12 murid Yesus. Bayangin, Yesus memulai karyanya di usia 30, lalu selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun bersama-sama, 3 tahun lihat Yesus, 3 tahun mendengar Yesus, 3 tahun menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kebersamaan antara para murid Yesus dengan gurunya ini selama 3 tahun. Di mana Yesus tinggal, di situ juga para murid tinggal. Kemana Yesus pergi, ke situ juga para murid pergi. Tetapi saudara-saudara, kita langsung dihadapkan pada Yohanes bab 14 ayat 1-12 ini dengan 2 orang murid yang tidak berdaya, yang tidak mengenal, yang tidak memahami, yang tidak menangkap, yang mengalami keterbatasan dalam memahami dan mengenal Yesus dengan kata-kata dan ajaran-ajaran Yesus. Saya sudah mengatakan dalam video saya kemarin, kalau dalam Injil Yohanes ditampilkan seorang tokoh, yang pertama harus disadari adalah tokoh-tokoh itu adalah wakil dari diri kita. Maka kesalahpahaman Thomas, keterbatasan Thomas, ketidakmengertian Thomas adalah ketidakmengertian kita juga. Saudara-saudara, disitulah kita diajak untuk belajar, untuk terus-menerus menggali, memahami, mencoba mengerti, cari informasi sampai sejauh-jauhnya tentang kuasa kasih Allah yang bekerja dalam diri Yesus putranya. Maka ketika kita dibaptis itu belum selesai tugas kita, tapi kita diajak untuk mencari. Jangan pernah takut berjalan seorang diri. Roh Kudus akan memimpin, Roh Kudus akan menemani, akan banyak para pengajar-pengajar, para imam-imam, para katekis-katekis, para guru agama yang siap menuntun kita untuk berkenalan lebih dalam lagi. Kuncinya jangan pernah berpuas diri. Aku udah kenal kok, aku udah tahu kok, aku udahlah gak mau dalemin lagi. Saudara-saudara, kalau Anda mengenal saya lebih dalam lagi pokoknya, Anda bisa kecewa sama saya. Ternyata Romo Yosef itu begini, ternyata Romo Yosef itu begitu, ternyata nggak seramah yang di medsos misalnya, ternyata pendek, nggak, kan kalau di layar kan cuma segini, kalau saya berdiri saya ketahuan saya pendek misalnya. Anda akan mudah kecewa ketika tahu bahwa saya ini lengkap, punya kelebihan, punya kekurangan. Contoh kemarin ketika Rosario, saya bikin kuis gitu ya, itu kan kuisnya itu kan cepet banget itu orang jawabnya, ada ribuan orang. Lalu saya bilang, peristiwa Yesus menetapkan Ekaristi itu di peristiwa yang mana? Saya juga bisa bikin salah, karena itu cepet-cepet banget. Saya pencet asal pencet, maunya mikirnya peristiwa terang, jadi nyebutnya peristiwa mulia. Udah habis saya. Malam-malam saya sampai jam 12 malam itu di WhatsAppin sama orang yang memang Romo salah. Romo keliru. Romo hati-hati Romo kalau ngomong. Romo nanti mengajarkan yang salah. Maka saya balesin tuh satu-satu. Anda betul, saya yang salah, saya yang keliru, mohon maaf ya. Gitu. Saya juga bisa bikin salah kok. Maka kalau Anda mengenal sesama Anda, suami, istri, anak-anak, teman, sahabat, guru, karyawan, sampai bos Anda atau bawahan Anda, ujungnya bisa kecewa.
Karena manusia ini lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Bisa bikin salah. Tapi hal itu tidak terjadi kalau kita semakin mengenal Allah. Beda. Pengenalan kita terhadap manusia sangat amat berbeda dengan pengenalan kita akan Allah. Kalau semakin mengenal manusia, ada potensi untuk kecewa karena ternyata nggak seindah luarnya, nggak sebagus yang saya ketahui selama ini. Tapi kalau mengenal Allah, sangat amat berbeda. Kita akan betul-betul mengalami kepenuhan demi kepenuhan, rahmat demi rahmat, yang mendorong kita untuk mau tahu lagi, mau tahu lagi, mau tahu lagi. Itulah yang diajak oleh Yesus kepada Thomas dan Filipus. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Ini dia kebersatuan dengan Kristus. Ya Tuhan, biarlah aku selalu stay with you. Ada di dekatmu Tuhan. Di mana Engkau berada, disitulah aku berada. Kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Digunakan kata tahu, saudara-saudara. Oh, tahu kok Romo kalau hari Minggu ke gereja. Kalau hari Minggu harus begini, harus begitu. Tahu Romo, tahu. Tapi kalau tahu cuman pakai ini. Nah, Yesus mengajak murid-muridnya ketika Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Lihat di sini, untuk level tahu saja, Thomas mengalami kesulitan. Padahal itu level yang sangat amat sederhana. Level awal, entry level itu. Thomas sudah nggak sanggup. Tapi bagaimana Tuhan Yesus mengajak Thomas? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Waduh, 3 informasi, 3 identitas sejati Yesus. Akulah jalan. Maka kalau kita jalan, apakah sekedar jalan-jalan atau perjalanan kita ini punya tujuan? Hidup ini sebuah perjalanan, berjumpa dengan orang-orang, ada yang ngeselin, ada yang memberkati kita, ada yang bikin kita wah penuh luar biasa, ada yang ngerong-rong kita juga. Tapi hidup bukan jalan-jalan, tapi perjalanan yang punya tujuan. Tujuannya adalah kebersatuan kita dengan Yesus. Akulah kebenaran. Seringkali manusia mencari versi kebenarannya. Manusia nggak mau disalahin. Manusia menutup-nutupi kebenaran. Manusia nggak suka kebenaran karena boroknya akan terungkap. Yesuslah sang kebenaran. Dan yang ketiga, akulah hidup. Nafas Allah yang membuat manusia hidup. Firman Allah, sang logos ini yang menjadi manusia, yang memberikan hidup, yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini sudah membuat banyak orang percaya pada Yesus. Kita nggak pernah tahu siapa Allah. Kita nggak pernah tahu bagaimana mencapai Allah, menuju Allah, untuk mendekat pada Allah, mengenal kasih-Nya hanya melalui Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jangan cuma sekedar tahu saja tadi, tetapi mengenal. Saudara-saudara, pengenalan kita sama Tuhan Yesus, sama kasih-Nya, sama firman Tuhan-Nya, apakah sekedar tahu saja? Orang banyak tahu banyak peraturan, tapi tidak menghidupi peraturan itu. Tuh orang bisa tahu banyak hal, tapi nggak melakukannya. Tetapi mengenal. Mengenal itu soal relasi. Aku dan dia jadi satu. Tidak bertentangan, tidak berlawanan, apalagi bermusuhan. Itulah mengenal Allah. Lalu gak selesai sampai di situ, Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu,
Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah ini dia saudara-saudara. Aku dan Bapa adalah satu. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Itu di Injil yang kemarin. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali Tuhan Yesus mengungkap itu. Berbicara itu kepada Filipus, kepada Thomas, kepada murid-murid yang lain, dan juga kepada kita. Apakah kita sudah mengenal? Mengenal itu pakai hati, pakai seluruh jiwa raga. Tahu jalan-jalannya, tahu kebenaran yang ditawarkan saudara-saudara. Tuhan itu menerima kelemahan kita. Tuhan itu menerima semua kedosaan kita. Asal ada pertobatan, Tuhan itu mengenal kita lebih daripada apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus, ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Biarlah anak-anakmu ini boleh semakin mengenal kasih-Mu, mengenal jalan-Mu, mengenal kuasa-Mu. Hidup dalam kesadaranku setiap hari. Hidup dalam setiap aliran darahku. Kuasa-Mu mengalir dalam jiwaku. Kuasa-Mu menggerakkan kaki tanganku untuk bergerak. Kuasa-Mu melindungi aku. Kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku mengenal Allah yang tidak kukenal sebelumnya. Aku memahami. Aku menyadari bahwa kuasa-Mu sungguh dekat dalam hidupku. Dalam aliran nafasku Engkau ada. Di setiap detak jantungku Engkau selalu menyemangati aku. Engkau memberikan aku rahmat-rahmat kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tadi Anda ke gereja mana? Silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa nanti malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kita berdoa rosario bareng-bareng lagi ya. Bye-bye.